Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum membahas materi, saya ingatkan untuk kita semua tetap jaga jarak, pakai masker, dan tetap semangat belajar dari rumah. Jadi pembelajaran kita kali ini yakni tentang teks ceramah. Sebelumnya kita ketahui dulu definisi dari ceramah. Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Yang menyampaikan adalah orang-orang yang menguasai di bidangnya, dan yang mendengarkan biasanya melibatkan banyak orang. Medianya bisa langsung ataupun melalui sarana komunikasi seperti televisi, radio, dan media lainnya. Selain itu, ada pula yang disebut dengan pidato dan khotbah. Untuk memahami kedua hal itu, cermatilah perbedaan di antara keduanya. Yang pertama, pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yakni berisi ajakan ataupun dorongan pada khalayak untuk berbuat sesuatu. Khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktik beribadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Nah, sebelum kita lanjut materi, jawablah dengan jelas pertanyaan berikut. 1. Apa manfaat jika kamu mendengarkan ceramah? 2. Apa manfaat jika kamu menyajikan ceramah? 3. Kapan dan di mana saja kesempatan mendengarkan ceramah itu dapat kita ikuti? 4. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara ceramah dengan pidato serta khotbah? Kita lanjut materi ya. Jenis-jenis informasi dalam ceramah dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Informasi berdasarkan fungsi, yaitu informasi yang bergantung pada materi dan juga kegunaan informasi. Yang termasuk informasi jenis ini adalah informasi yang menambah pengetahuan, informasi edukatif, dan informasi yang hanya menyenangkan pembaca yang bersifat fiksional. 2. Informasi berdasarkan format penyajian, yaitu informasi berdasarkan bentuk penyajian informasinya. Di media massa dikenal sebagai bentuk penyajian, yaitu dalam bentuk tulisan, foto, kartun, ataupun karikatur. 3. Informasi berdasarkan lokasi peristiwa, yaitu informasi berdasarkan tempat kejadian berlangsung. Dengan demikian, informasi dibagi menjadi informasi daerah, nasional, dan mancanegara. Yang keempat, informasi berdasarkan bidang kehidupan, yaitu informasi berdasarkan bidang-bidang kehidupan yang ada, misal pendidikan, olahraga, sastra, budaya, dan iptek. Yang berikut adalah menemukan kalimat majemuk bertingkat dalam ceramah. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa dan hubungan antara klausa tidak sederajat. Salah satu unsur klausa ada yang menduduki induk kalimat, sedangkan unsur yang lain sebagai anak kalimat. Kalimat majemuk bertingkat terbagi ke dalam beberapa jenis, antara lain 1. Kalimat majemuk hubungan akibat ditandai oleh kata penghubung sehingga, sampai-sampai, maka. Contoh, ia terlalu bekerja keras sehingga jatuh sakit. 2. Kalimat majemuk hubungan cara ditandai oleh kata penghubung dengan. Contoh, pemburu itu menunggu di atas bukit dengan jari telunjuknya melekat pada pelatuk senjatanya. 3. Kalimat majemuk hubungan sangkakalan ditandai oleh konjungsi seolah-olah. Contoh, keadaan di dalam kota kelihatan tenang, seolah-olah tidak ada suatu apapun yang terjadi. 4. Kalimat majemuk hubungan kenyataan ditandai oleh konjungsi padahal, sedangkan. Contoh, pura-pura tidak tahu padahal dia tahu banyak. 5. Kalimat majemuk hasil ditandai oleh konjungsi makanya. Contoh, tempat ini licin, makanya Anda jatuh. 6. Kalimat majemuk hubungan penjelasan ditandai oleh kata penghubung bahwa, yaitu. Contoh, berkas riwayat menunjukkan bahwa dia adalah seorang pelajar teladan. 7. Kalimat majemuk hubungan atributif ditandai oleh konjungsi yang. Contoh, pamannya yang tinggal di Bogor itu sedang dirawat di rumah sakit. Yang berikut adalah struktur dalam teks ceramah. 1. Pembuka, berupa pengenalan isu,
masalah, ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. Bagian ini sama dengan isi dalam teks eksposisi yang disebut dengan isu. Yang kedua, isi berupa rangkaian argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen pembicara. 3. Penutup berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Yang berikut adalah contoh dari struktur dalam teks ceramah. Yang pertama adalah pendahuluan. Pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun kesantunannya dibandingkan dengan zaman saya dahulu ketika kanak-kanak. Hal tersebut tampak pada ungkapan-ungkapan banyak kalangan dalam menyatakan pendapat dan perasaan-perasaannya, seperti ketika berdemonstrasi ataupun rapat-rapat umum. Kata-kata mereka kasar atau sarkastis, menyerang, dan tentu saja hal itu sangat menggores hati yang menerimanya. Nah, pada bagian ini mengenalkan permasalahan utama atau tesis, yakni tentang menurunnya kesantunan berbahasa masyarakat. Yang berikut adalah isi atau rangkaian argumen. Fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan standar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Ketidaksantunan berkaitan pula dengan rendahnya penghayatan masyarakat terhadap budayanya sebab kesantunan berbahasa itu tidak hanya berkaitan dengan ketepatan dalam pemilikan kata ataupun kalimat. Kesantunan itu berkaitan pula dengan adat pergaulan yang berlaku dalam masyarakat itu. Nah, teks tersebut merupakan salah satu bagian dari argumen pembicara tentang menurunnya kesantunan berbahasa masyarakat. Yang terakhir adalah penutup atau penegasan kembali. Contoh, berbahasa santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Anak perlu dibina dan dididik berbahasa santun. Apabila dibiarkan, tidak mustahil rasa kesantunan itu akan hilang sehingga anak itu kemudian menjadi orang yang arogan, kasar, dan kering dari nilai-nilai etika dan agama. Tentu saja, kondisi ini tidak diharapkan oleh orang tua dan masyarakat manapun. Nah, bagian tersebut merupakan suatu simpulan sebagai hasil penalaran dari penjelasan sebelumnya. Hal ini ditandai oleh kata-kata yang berupa saran-saran yang disertai pula sejumlah alasan. Demikianlah materi kita pada video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.